kembali lagi nih sama aku Selvi Gusnalia ya, yang akan nemenin kamu selama 1 jam ke depan dalam Siaga Corner. Kita akan masuk ke ruang bincang yang menghadirkan berbagai informasi, pengalaman dan inspirasi seputar kebencanaan, kesiapsiagaan, serta aksi kemanusiaan. Nah, teman Pro 2, bencana seringkali datang tanpa aba-aba ya. Dalam hitungan menit, kehidupan seseorang itu bisa berubah. Rumah rusak, akses terputus, aktivitas lumpuh, bahkan ada keluarga yang harus kehilangan orang-orang tercinta. Tapi di tengah situasi yang penuh ketidakpastian itu, selalu ada orang-orang yang bergerak cepat untuk membantu. Mereka hadir di lokasi terdampak, menyalurkan bantuan, membantu evakuasi, mendata kebutuhan korban, hingga memberikan dukungan moral bagi masyarakat yang sedang berjuang untuk bangkit. Mereka adalah para relawan, dan di Sumatera Barat sendiri, kita masih mengingat berbagai peristiwa bencana yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Mulai dari Galodo akibat erupsi Gunung Marapi, banjir bandang, hingga longsor yang melanda sejumlah wilayah. Di balik berbagai upaya penanganan bencana tersebut, ada cerita, tantangan, dan pengalaman berharga yang jarang diketahui oleh publik. Kali ini kita akan ngobrol bareng Kak Fazlina, selaku koordinator program Simpul Relawan Indonesia atau SRI Chapter Bukit Tinggi, yang akan berbagi pengalaman tentang bagaimana relawan bergerak saat bencana terjadi, tantangan yang dihadapi di lapangan, hingga pelajaran kemanusiaan yang didapat selama mendampingi masyarakat terdampak bencana. Langsung aja nih kita sapa Kak Fazlina yang sudah hadir saat ini. Halo Kak Fazlina, selamat pagi. Halo Kak Selvi, selamat pagi. Oke, apa kabar Kakak di pagi hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Oke, ini beneran Kak Fazlina panggilannya ya? Kalau sehari-hari panggilannya Alin Kak. Oh ya udah Alin aja biar kita tuh kayak bestie gitu ya. Oke. Nah, Kak Fazlina atau Kak Alin ya, sebelum kita masuk ke cerita-cerita di lapangan, boleh kenalan dulu dengan Sobat Pro 2. Siapa sih seorang Kak Alin ini dan apa aktivitas Kakak di Simpul Relawan Indonesia Chapter Bukit Tinggi? Silakan. Oke, terima kasih Kak Selvi. Perkenalkan, nama Fazlina Rahman, biasa dipanggil Alin. Untuk sekarang diamanahkan menjadi kadifnya bidang program Simpul Relawan Indonesia Chapter Bukit Tinggi Kak. Oke. Nah kalau boleh tahu nih, apa yang pertama kali membuat Kakak tertarik terjun ke dunia kerelawanan ini? Oke Kak, kalau bicara pertama kali ya Kak, bicara pertama kali yang membuat Alin tertarik menjadi relawan di lapangan, itu sebenarnya bisa dihitung 10 tahun dari sekarang gitu. Jadi dulu di rumah itu sering diputar sama orang tua film kayak pengabdian ke masyarakat, ngajar di daerah terpencil, kita bantu masyarakat di sana. Jadi semenjak itu pengen, wah kalau suatu saat bisa menjadi orang seperti ini, pasti keren kali gitu. Itu sih Kak yang membuat pertama kali gitu. Cuman beberapa ke belakang mungkin sering berkembangnya cara berpikir ya Kak. Starting point yang menjadi Alin tertarik di dunia kerelawanan itu adalah mengingat ada satu hadis, itu kutipan dari sahabat Rasulullah yang bilang bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Oh gitu. Gitu sih, Kak. Oke. Nah, apa yang membuat Kakak tertarik nih? Akhirnya kayak memutuskan, oke, aku pengen terjun deh ke dunia kerelawanan ini selain dari menonton film tadi ya Kak. Apa tuh kira-kira? Nah, dari hal yang tadi itu Kak, Alin kan pengen tuh ngebantu orang banyak gitu. Cuman di posisi yang sekarang, kalau dari segi dana kan nggak mungkin. Kita pengennya bantu orang banyak, di mana orang rasanya butuhkan, kita ada tangan kita di sana, ada bantuan kita di sana. Cuman di posisi yang sekarang Alin ngerasa kalau dari segi dana kayaknya nggak mampu deh, belum mampu gitu. Jadi coba cari cara lain. Hal apa ya yang bisa tetap jadi kita memang bermanfaat bagi orang lain tuh hal apa ya. Jadi timbullah waktu itu, oh ya kalau belum bisa bantu dari segi dana, kita punya tenaga. Jadi ini yang dicoba untuk memaksimalkan agar bisa membantu orang lain gitu Kak. Oh gitu, oke. Kayak inilah langkah yang bisa kita lakukan ya untuk membantu orang lain. Nah ketika bencana itu terjadi ya kan, kita sering kali melihat bahwasanya relawan itu sudah berada di lokasi nggak lama setelah bencana itu terjadi. Sebenarnya ketika informasi bencana masuk Kak,
pertama kali masuk. Nah, apa yang langsung dilakukan oleh tim hingga akhirnya para relawan itu bisa langsung datang ke lokasi? Oke Kak, kalau dari segi prosedur ya Kak, Mhm. di Inisiatif Zakat Indonesia sendiri atau lembaga yang dibawa menaungi Simpul Relawan Indonesia itu sendiri, kami ada punya namanya bidang program. Jadi dari bidang program inilah semua informasi terkait bencana itu dikumpulkan. Dari bidang program itu nanti akan menurunkan beberapa tim ke lokasi tempat bencana tadi itu kan Kak. Nanti setelah sampai di lokasi bencana itu akan dari tim program itu sendiri akan melaksanakan yang namanya asesmen ataupun berkoordinasi dengan posko utama biasanya ataupun dengan stakeholder yang ada di lokasi bencana. Nah, setelah sampai di sana tentunya nanti akan dilakukan koordinasi bersama stakeholder dan lain sebagainya. Data dikumpulkan, dokumentasi diambil. Setelah itu nanti akan dikoordinasikan lagi kepada relawan yang ada di Simpul Relawan Indonesia gitu Kak. Jadi sudah mendapatkan data-data nih teman-teman, kita datanya seperti ini, fotonya seperti ini. Jadi sepertinya ini apakah program atau bencana yang memang harus disalurkan langsung atau kita butuh asesmen lebih lanjut gitu Kak. Kalau misalnya memang di malam itu, misalnya jam 10 malam nih kita dapat berita ya Kak, dan ternyata memang di detik itu juga gitu, maka di detik itu juga harus turun karena pernah kejadian seperti itu gitu Kak. Jadi tergantung bagaimana kondisi di lapangan setelah berkoordinasi nantinya dengan tim gitu. Apakah memang harus di jam itu juga atau enggak, kayaknya ini memang butuh koordinasi lanjutan dengan tim yang lain gitu. Oh gitu, jadi nggak serta-merta kita langsung terjun ke lapangan semua gitu ya Kak ya? Tergantung kondisi biasanya. Tapi ada kondisinya ya. Kira-kira kondisi yang ibaratnya tuh harus mengharuskan gitu, kita semuanya terjun ke lapangan gitu, apa tuh Kak? Oke, contohnya itu ya Kak, di tahun 2024 kan ada Galodo Marapi yang Bukit Batabuah, arah Sandong ya Kak. Itu kan kejadiannya malam. Jadi yang ingat Alin waktu itu kejadiannya malam, waktu tim turun di malam itu ngelihat rumah orang sudah hancur, orang ngungsi. Yang pertama, alat pengungsian kurang. Yang kedua, sumber makanan tidak ada. Jadi hal yang perlu dilakukan langsung adalah memberikan bantuan berupa sumber makanan gitu Kak. Itu memang arjan-arjan yang kayaknya ini memang harus langsung deh gitu. Berarti memang untuk hal-hal yang memang urgent ya, yang darurat seperti itu emang harus jor-joran gitu ya. Kak. Nggak usah koordinasi lagi, nggak usah apa lagi, kelamaan gitu ya. Oke. Nah, untuk SOP sendiri tadi sudah disebutkan kalau ada dokumentasi dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi laporannya itu nanti masalah kebencanaan ini dan segala macam itu dilaporkan ke mana nih Kak? Oke, kalau dari IZI sendiri ya Kak, karena di sini cabangnya IZI Sumbar, yang cabangnya di Padang, nanti setiap laporan dari aksi bencana yang sudah disalurkan ataupun kegiatan yang sudah dilaksanakan gitu, biasanya itu dilaporkannya ke pusat, yaitu di IZI pusat yang ada di Jakarta Selatan. Gitu. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya nih ketika tim turun ke lapangan ya kan pastinya saat itu belum ada bantuan, kayak misalnya bantuan bahan makanan, air lah gitu ya, ataupun selimut darurat dan lain sebagainya gitu. Bagaimana tim mengkoordinasikan satu sama lain ya, berkoordinasi satu sama lain untuk membantu dan memastikan kebutuhan masyarakat yang terdampak ini benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan? Oke Kak, kalau misalnya dari segi penyaluran ya Kak, kita bahas dari segi penyaluran, dari IZI sendiri atau Simpul Relawan Indonesia sendiri itu sebenarnya ada punya 3 tahapan dari segi penyaluran. Yang pertama ada namanya tahapan respon cepat atau yang memang di hari itu banget. Yang kedua ada pasca bencana dan yang ketiga ada pemulihan. Kalau dari segi yang respon cepatnya seperti yang disampaikan tadi gitu Kak, setelah kita asesmen, ternyata kebutuhannya yang sangat dibutuhkan sekarang adalah makanan gitu, makanan cepat saji atau dapur umum misalnya. Kalau misalnya di pasca bencana, itu misalnya nanti kita akan tim sendiri itu akan melakukan asesmen kembali gitu Kak. Akan berkoordinasi lagi dengan stakeholder atau dengan pemerintah masyarakat setempat, itu akan mencari tahu misalnya nih di daerah terdampak bencana, ternyata rumahnya banyak yang rusak. Ternyata kebutuhan selimut di pengungsian tidak memadai. Atau poskonya kurang misalnya. Nah, seperti itu sih Kak kalau yang pasca bencana. Ada yang satu lagi namanya tahap pemulihan. Kalau tahap pemulihan setelah beberapa bulan pasca bencana ya Kak, sebulan atau 2 bulan, sebulan lah misalnya, udah di tahap pemulihan, nanti datang lagi nih tim relawan kami nanti untuk turun lagi ke lapangan. Itu gunanya adalah untuk mengasesmen lebih lanjut. Contohnya,
biasanya itu kalau untuk di di pemulihan, yang kami asesmen adalah bagaimana cara masyarakat yang terkena korban bencana tadi itu bisa bangkit dari musibah yang nimpanya gitu Kak. Contohnya, berarti ada sosialisasi juga ya Kak ya? Iya, Maksudnya jadi kayak ada. kita bukan hanya ngasih bantuan, misalnya kebutuhan makanan dan sebagainya, tapi ada sosialisasi juga ya? Iya Kak, jadi Kayak untuk menenangkan para Iya. korban gitu ya. Jadi Wow. dari IZI sendiri fokusnya tidak hanya waktu daruratnya, tidak waktu pasca bencananya, cuman pemulihannya juga, bahkan setahun setelah pemulihan pun kami tetap mantau gitu Kak. Contohnya yang di Galodo kemarin, bahkan 1 tahun kemudian kami tetap pantaunya itu di pemulihan. Contohnya, apakah ada modal usaha yang bisa dibantu untuk membangkitkan ekonomi, atau apakah ada bantuan misalnya perbaikan rumah dan lain sebagainya gitu sih Kak. Oke. Nah, dalam proses tanggap darurat itu, apa tantangan yang paling sering dihadapi oleh relawan sendiri? Mungkin kayak misalnya dari masyarakat sendiri, ini siapa? Misalnya kan lagi panik ya Kak ya, pasti lagi panik terus bertanya gitu kan, ini siapa ini, ngapain gitu kan, bingung gitu, gimana Kak? Kalau hal yang paling dihadapi sebagai relawan ya Kak, kalau kami dari SRI sendiri itu lebih ke masyarakat. Tapi kan kita sama-sama tahu juga ya Kak, namanya orang yang memang lagi kena musibah, pasti semuanya butuh dan membutuhkan gitu. Ya betul. Nah cuman hal yang sering dihadapi memang contohnya seperti ini. Ada nih di sekelompok ini, qadarullahnya kena bencananya nggak terlalu terdampak gitu. Oh gitu. Yang di sebelah sini itu lebih parah dari yang ini. Cuman yang namanya kita bantu korban bencana ya Kak, ya masyarakat yang namanya kita kan terdampak, kita kan kena juga walaupun sedikit. Terkadang ada hal-hal yang seperti itu yang, loh kok lebih berat di sana, kan kami juga terdampak. Loh kok lebih diberdayakan di sana, ya kan kami juga kena. Padahal mungkin si ibunya kurang, maksudnya mungkin kena shock kali ya Kak. Pengennya semuanya juga dibagi rata, padahal dari segi daerah yang kena pun ibu sebenarnya nggak terlalu terdampak. Jadi sabar gitu sih, ya. Kak. Iya. Untung bukan aku ya teman-teman Pro 2. Kalau misalnya aku ya, sudahlah kan kayak ibu, sabar ya. Merata kok, tapi kita prioritaskan yang lebih parah dulu nih terdampaknya ya. Karena itu lebih darurat ya dibanding yang lain. Misalnya kayak bencana Galodo, yang sebelah sini rumahnya hancur, yang ibu kena dinding doang gitu kan. Saya butuh bantuan gitu. Sabar ya Bu Dan ya. lebih parahnya Kak, ada yang sampai berantem gara-gara itu. Jadi itu sih tantangan yang memang membuat kita sebagai relawan gak hanya menyalurkan bantuan, cuman harus Iya, wah, salut sih. Ya aku harus tepuk tangan dulu buat para relawan yang ada gitu ya. Kalian luar biasa teman-teman, karena butuh kesabaran yang luas ya. Sabarnya luas gitu kan. Oke. Nah, apakah pernah ada pengalaman ketika tim harus menghadapi akses yang sulit nih Kak? Semisal mungkin jalurnya terlalu sulit untuk dilewati, bahkan mungkin untuk kendaraan roda 2 pun susah gitu. Terus kondisi lapangan yang cukup beresiko, boleh diceritain nggak Kak? Oh ada Kak, itu terjadi di Desember tahun kemarin, yang longsor sama yang longsor sama yang banjir bandang ya Kak. Jadi waktu itu di Desember tim SRI sendiri itu pergi penyaluran bantuan ke daerah Batipuah. Jadi ada beberapa kampung yang kami capai di sana. Salah satunya waktu itu memang hari habis hujan lebat ya Kak. Jadi Alin salah satu tim yang turut aksi waktu itu. Jalan ke daerah, ke kampung yang dituju itu memang sangat terjal. Jalanannya terjal, mendaki, tikungannya tajam. Jadi di bawah tikungan itu adalah banjir atau sungai yang melebar karena air yang besar ya Kak. Jadi waktu itu kami bawa bantuan berupa sembako, beras, dan perlengkapan bersih-bersih badan ini Kak itu. Jadi waktu di tikungan yang sangat tajam waktu itu, tiba-tiba mobilnya otrek. Untung aja sopirnya waktu itu cepat itu kan Kak. Kalau enggak itu udah sedetik aja sopirnya kelewat, itu sudah dipastikan kayaknya kami bakal terjun ke bawah gitu. Itu sih yang paling memorable sih sampai sekarang itu Kak. Nah ini teman-teman Pro 2 ya, para relawan ini namanya aja mereka relawan ya, bekerja ikhlas sepenuh hati sampai kayak gitu loh. Tapi jujur itu izinnya gimana Kak? Maksudnya kayak
Untuk yang strict parent kayak aku kayak nggak relate ya. Susah gitu dapat izinnya. Tapi akhirnya mungkin karena keluarga dari basic tadi ya. Di keluarga kakak sering dikasih ada film-film soal kebencanaan ya, membantu dan sebagainya, akhirnya ya bisa dan gitu ya Kak ya. ada juga beberapa tim yang memang strict parent banget sih Kak, tapi justru misalnya nih hari di Desember itu kan kami full itu ya Kak, turun gitu. Sekalinya turun justru ditanyain, turun kemana tadi? Padahal nggak turun. Ada orang tua yang strict parent justru menanyakan hal tersebut. Nanyain ya. Mungkin saking nggak apa-apa turun aja, orang banyak yang lagi butuhin kita. Iya. Gitu Karena sih, Kak. nilai dari relawan itu bukan cuman kayak keselamatan untuk diri sendiri terlebih dahulu, tapi kayak bagaimana cara empati kita ya, rasa empati kita terhadap orang lain. Oke. Nah, saat berada di lokasi bencana nih, bagaimana koordinasi nih antara relawan dengan BPBD, pemerintah daerah, TNI, Polri maupun lembaga kemanusiaan lainnya nih Kak? Oke, kalau dari segi koordinasi ya Kak, dari tim relawan sendiri itu hampir sama dengan stakeholder yang Alin sampaikan tadi gitu Kak. Contohnya itu waktu kami mau penyaluran ke daerah Simpang Malala, yang banyak longsor di daerah Malala gitu ya Kak. Kami kan mau mengadakan penyaluran berupa bahan makanan dan sembako. Jadi waktu di posko utama kami koordinasi dulu nih sama BPBD dan TNI yang ada di sana. Nanya apakah bisa nggak ya Pak, memungkinkan nggak ya Pak kalau kami melaksanakan penyaluran ke sana gitu. Kalau beliaunya bilang oh sekarang belum memungkinkan, drop out di sini dulu, berarti drop outnya di situ itu Kak. Oke, berarti di posko tempat para lembaga-lembaga tadi ya, entah itu pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri dan sebagainya. Ketika bantuan dari masyarakat mulai berdatangan nih Kak, bagaimana cara memastikan bantuan tersebut tepat sasaran dan benar-benar dibutuhkan korban? Nah ini penting banget ya teman-teman Pro 2 ya, karena ini sering kali kita melihat ya, kalau udah bencana alam itu semuanya pada panik, semua pengen dapat gitu kan. Padahal kan sebenarnya sudah ada koordinasi tadi ya Kak ya, ini mana yang harus diprioritaskan, mana yang enggak gitu. Itu gimana Kak? Kak, kalau untuk menentukan yang mana yang lebih supaya tepat sasaran tadi ya Kak, menentukan ke masyarakat yang tepat sasaran itu dari IZI sendiri, dari tim relawan itu sendiri, memang sebelumnya punya data-data yang konkret yang sudah diminta dari pemerintah setempat gitu Kak. Misalnya nih, oh ini data-data yang memang butuh bantuan berupa sembako. Oh ini data-data yang kayaknya butuhnya kayak peralatan kebersihan aja gitu. Jadi kami memang sudah berkoordinasi jelas-jelas dengan pemerintah setempat dan stakeholder. Nah, saat kami penyaluran pun Kak, jadi bantuan yang kami bawa itu tidak kami serta-merta yang langsung turun, cuman kami membawa beberapa stakeholder dari pemerintah, misalnya kalau wali nagarinya atau camatnya atau kepala jorongnya gitu Kak. Jadi setiap yang dapat itu akan merata dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Nah, banyak orang berpikir kebutuhan utama korban hanya makanan dan juga pakaian nih Kak. Kayak yaudah paling penting itu gitu kan. Nah, padahal di lapangan masyarakat mungkin keadaannya tidak sesederhana itu. Kebutuhan apa nih yang sering luput dari perhatian masyarakat nih Kak, ataupun dari kita? Kak. Benar ya Kak, seperti yang Kak bilang tadi gitu. Salah satu kebutuhan yang paling sering dilupakan itu menurut Alin sendiri waktu saat turun di lapangan, itu salah satunya adalah alat kebersihan diri gitu Kak. Oh, alat jadi kebersihan waktu itu, diri ya. Jadi pernah waktu itu kami ada penyaluran di lapangan. Bilang kebanyakan kan kalau turun lapangan itu orang ngedropnya kayak pakaian, makanan gitu ya Kak. Sehingga kita lihat di posko itu sudah bertumpuk-tumpuk barang-barang yang semacam itu. Sedangkan ada satu hal penting yang orang banyak lupa, ya seperti tadi kayak peralatan mandi, gosok gigi dan lain sebagainya. Justru itu yang sangat dibutuhkan sama mereka gitu Kak. Apalagi kebutuhan seperti air dan sebagainya. Nah itu sih Kak yang sering dilupakan. Dan alhamdulillahnya kalau dari relawan dan IZI sendiri, memang itu mencoba mencakup semua kebutuhan, mengusahakan semua kebutuhan terlengkapi di lapangan itu Kak. Oke. Nah, kita sering membicarakan soal korban bencana nih ya Kak ya, tetapi jarang membicarakan relawannya. Bagaimana relawan menghadapi kelelahan fisik maupun mental selama bertugas? Pastinya menghadapi berbagai macam karakter di lapangan ya kan Kak, gimana tuh? Oke Kak, kalau dari tim relawan sendiri ya Kak, dari pengalaman Alin dan tim yang sudah turun di lapangan, untuk menghadapi kelelahan fisik dan mental, itu biasanya setiap kami yang turun itu bakal dibagi-bagi tim yang turun gitu Kak. Misalnya hari ini tim A ya, hari besok tim B. Nah, yang sering Alin hadapi adalah misalnya tim Alin nih tim A, yang turun adalah tim B gitu ya Kak. Untuk menjaga mental agar tetap terjaga adalah mikirnya selalu gini, oh nggak apa-apa, lelahnya cuma sebentar, sedangkan orang yang kita bantu mungkin bertahun-tahun, berbulan-bulan. Justru
semoga sedikit bantuan kita ini menjadi amal yang sangat membantu bagi mereka gitu. Kadang juga terpikir kalau nggak ada kita nih, satu orang nggak ada kita nih, nggak tahu deh siapa mungkin yang akan peduli gitu. Lebih Iya. kayak gitu sih Kak. Itu bukannya membandingkan, bukan, tapi istilahnya kayak gitu cara kami untuk istirahat mental tadi lah istilahnya Kak. Gitu Tapi sih, pernah Kak. nggak sih kakak merasa burn out banget gitu? Oh, Ketika lagi sedang chaos-chaosnya ya gitu kan. Terus ada momen dimana Kak Lin sendiri ngerasa, aduh nih burn out banget nih aku sekarang nih gitu. Gara-gara situasi itu. Gimana ceritanya tuh Kak? Kalau untuk burnout sendiri pernah sih Kak. Itu sering malahan, apalagi kalau memang yang kondisinya tangga bencana ya Kak. Yang memang apalagi di tahun kemarin itu di Desember, kami dari Desember sampai Januari bahkan tetap melakukan penyaluran, berarti itu sebulan setengah lebih nggak berhenti, berhentinya paling sehari 2 hari gitu ya Kak. Istilahnya kayak hari ini pergi, 2 hari lagi pergi lagi gitu Kak. Jadi untuk mengatasi burnout sih yang pertama mengingat, jadi di bidang program itu ada kadif program ya Kak. Anggota bidang program di IZI itu selalu bilang gini, nggak apa-apa, istilahnya kita bukan mendoakan, cuman bencana itu istilahnya kalau bahasa Minangnya tuh kayak julu-julu gitu Kak. Jadi barangkali sekarang datangnya sama orang, kita nggak tahu besoknya datang ke kita. Jadi semoga sekarang kita yang membantu orang, saat kita jauh-jauhin lah dapat bencana, semoga orang juga selapang itu nanti membantu kita. Oh iya. Gitu sih Kak. Ibaratnya hal baik akan menghasilkan hal baik juga ya Kak ya. Oke. Nah setelah melalui berbagai operasi kemanusiaan nih, pelajaran terbesar apa yang Kakak dapatkan sebagai seorang relawan? Kak. Pelajaran terbesar yang Lin dapat sebagai seorang relawan adalah menjadi seorang relawan ya Kak, kurang lebih 3-4 tahun belakang. Satu hal pelajaran terbesar yang Alin dapatkan, yang Alin rasakan di hidup Alin sendiri adalah ketenangan hati dan merasa sifat empati yang lebih daripada yang sebelumnya gitu Kak. Karena yang pertama dari buku yang Alin pernah baca satu buku ya Kak. Di generasi sekarang itu justru ada beberapa sifat yang sangat sulit untuk ditimbulkan. Salah satunya adalah sifat rasa empati dan simpati gitu. Oh, iya, dan Alin betul. bersyukur banget. Oh alhamdulillah ya Allah takdirkan sebagai relawan gitu. Karena mudah tersentuh, oh ya kasihan ya. Oh ya ini butuh dibantu ya. Itu menurut Alin yang pertama perlu dilatih dan tidak bisa datang dengan sendirinya gitu sih Kak. Oke. Nah, apakah pengalaman menjadi relawan ini mengubah cara Kakak memandang kehidupan? Bisa jadi kan kalau tadi masalah rasa ya, meningkatnya rasa simpati dan juga empati yang ada dalam diri Kakak sendiri. Tapi untuk cara Kakak memandang kehidupan itu gimana? Apakah berubah dari yang ini perbandingan ya antara sebelum menjadi relawan dan juga setelah menjadi relawan? Gimana tuh Kak? Ya Kak. Sebenarnya menjadi seorang relawan ya Kak merupakan salah satu titik balik di hidup Alin. Salah satu titik balik di hidup Alin selama ini gitu. Karena dari menjadi seorang relawan itu memang cara Alin memandang dunia seperti yang Kakak bilang tadi itu memang berubah gitu Kak. Dari yang sebelumnya sederhananya gini nih Kak. Dari yang sebelumnya itu Alin selalu bersyukur banyak kok orang lain yang di bawah kita gitu. Sederhananya seperti itu dan itu lumrah ya Kak. Cuman setelah menjadi seorang relawan Alin mikirnya gini, tidak harus melihat kekurangan orang lain dulu sebelum bersyukur. Bersyukurlah dengan apa yang Alin punya sekarang. Jadi lebih kayak gitu sih Kak. Lebih ngerubah mindset kayak kamu nggak perlu ngelihat susahnya orang lain dulu baru bersyukur gitu. Kalau dulu kan memang sekali-sekali lihatlah ke bawah gitu. Cuma sekarang ngerubah mindset nggak harus ngelihat ke bawah dulu baru bersyukur gitu sih Kak. Wow, iya betul. Wow, luar biasa. Respect. Oke. Nah, menurut Kakak apa kesalahan yang paling sering ya atau yang masih sering dilakukan masyarakat ketika ingin membantu korban bencana? Kesalahan ya Kak, ini sesuai dengan pengalaman juga sebelumnya. Kalau dari masyarakat itu sendiri biasanya ada nih donatur atau sekelompok masyarakat yang mau memberikan donasi. Nah kurangnya adalah mereka itu nggak tahu nih ngasihnya mau kemana, caranya gimana, bingung caranya, kurang informasinya gitu sih Kak. Sehingganya sebenarnya kalau di IZI itu sering bilang sebenarnya
banyak kok orang lain di luar sana gitu, banyak kok orang yang dermawan di luar sana, cuman kita aja yang mungkin kurang menjemput bolanya gitu. Oh gitu. Karena kurangnya pengetahuan yang tadi gitu sih, Kak. Oke. Nah, masih banyak nih yang pengen aku bahas nih sama Kak Alin sendiri ya. Ini masih banyak pembahasan seru nantinya yang bakal kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di 94,8 Brodo FM, teman terbaik kamu. Wah, Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali? Enggak juga. Kebetulan ada rezeki. Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah. Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia. Perempuan tangguh memiliki peran yang sangat penting sebagai penggerak perubahan sosial di berbagai lapisan masyarakat. Ketangguhan ini tidak hanya terlihat dari kemampuan menghadapi tantangan hidup, tetapi juga dari keberanian untuk mengambil peran aktif dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Dalam banyak situasi, perempuan menjadi pilar utama yang menjaga stabilitas keluarga sekaligus mendorong kemajuan komunitas di sekitarnya. Di tengah berbagai keterbatasan dan hambatan, perempuan terus menunjukkan kontribusi nyata dalam bidang pendidikan, ekonomi hingga politik. Mereka tidak hanya berperan sebagai penerima perubahan, tetapi juga sebagai pencipta solusi atas berbagai permasalahan sosial. Dengan semangat yang kuat, perempuan mampu membuka akses terhadap peluang yang sebelumnya sulit dijangkau, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Perempuan tangguh juga berperan dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap isu-isu penting, seperti kesetaraan gender, perlindungan anak, dan pemberdayaan ekonomi. Melalui berbagai gerakan sosial dan komunitas, mereka menginspirasi banyak orang untuk berani bersuara dan bertindak. Kehadiran perempuan dalam ruang publik membawa perspektif yang lebih inklusif dan berimbang dalam pengambilan keputusan. Oke teman Pro 2, balik lagi nih sama aku dan juga Kak Alin di pagi hari ini di Siaga Corner ya. Dan kita masih membahas nih bagaimana tanggapan ya dari relawan sendiri dan juga masyarakat dalam menghadapi sebuah kebencanaan. Nah, aku mau nanya lagi nih sama Kak Alin ya. Menurut kakak nih, apa kesalahan yang masih sering dilakukan masyarakat nih ketika ingin membantu korban? Oke Kak, kalau dari segi kesalahan masyarakat ketika ingin membantu korban, sebenarnya lebih ke barangkali ilmu aja sih Kak, bukan ilmu sih, lebih ke relasi yang kurang atau caranya gimana itu yang kurang tahu masyarakat gitu. Karena sejauh dari pengalaman yang kami lakukan ya Kak, yang sudah kami lakukan itu, ada masyarakat yang sebenarnya pengen banget nih bantu, pengen banget nih turun lapangan, pengen banget nih nyalurin ini segala macam. Cuman mereka bingung. Tapi gimana cara nyalurinnya, gimana kesananya, gimana cara sampai ke masyarakatnya, gimana cara tetap tepat sasarannya gitu sih Kak. Nah, makanya kalau di IZI atau di relawan itu sendiri, kami sering bilang sebenarnya bahwa banyak banget donatur di luar sana yang ingin bantu, cuman nggak tahu aja caranya gimana, nggak tahu aja lewat mananya gitu. Nah, salah satunya ya lewat Inisiatif Zakat Indonesia ataupun lewat Simpul Relawan Indonesia gitu Kak. Gitu, oke. Nah, dari pengalaman yang ada, apakah masyarakat kita saat ini itu sudah cukup siap menghadapi potensi bencana nih Kak? Kalau untuk melihat kondisi sekarang ya Kak, itu rasa kami belum siap sih Kak. Apa tuh yang bikin kakak berpikir atau teman-teman mungkin ya berpikir bahwasanya masyarakat belum siap nih? Kalau kenapanya itu mungkin lebih ke bagaimana contohnya ya Kak di Galodo kemarin gitu. Di Galodo kemarin itu kan salah satunya lebih ke informasi yang kurang ke masyarakat. Contohnya di atas kan sudah ada koordinasinya dan sebagainya atau alat-alatnya lah gitu ya Kak ya. Cuman Galodonya kan datang tiba-tiba gitu. Seharusnya kalau memang
pertahanannya, dari segi pemerintahannya sendiri ada alat yang memang bisa mendeteksi dan sebagainya, tentu bisa dapat dicegah lebih cepat ya Kak. Gitu. Tapi yang kita lihat kan enggak gitu. Tapi itu agak sedikit tricky ya Kak ya. Agak Karena sedikit tricky sih, Kak. untuk deteksi kebencanaan sendiri itu yang baru bisa dideteksi itu kayak misalnya tsunami ya. Gunung erupsi pun masih belum ya Kak ya. Masih belum ya. Terus juga kemarin aku sempat lihat di berita kalau ada bencana banjir bandang yang kembali terjadi di Malala waktu itu bulan berapa aku lupa. Nah itu tiba-tiba nih kayak nggak ada hujan, lagi panas, tiba-tiba ada banjir bandang gitu kan. Nah itu kan kita tidak tahu nih penyebabnya kenapa, kemudian juga bagaimana hal itu bisa terjadi. Nah kalau kondisi seperti itu, ibaratnya nggak ada apa-apa. Kalau misalnya hujan mungkin orang-orang di situ sudah aware ya Kak ya. Tapi kalau kondisi panas gitu, kondisinya panas, nggak hujan, terus tiba-tiba ada seperti itu, nah apa sih langkah yang bisa dilakukan masyarakat dalam menanggulangi, atau bukan menanggulangi enggak ya, tapi kayak survive lah dari hal itu. Oke Kak, jadi waktu kami di lapangan, Alim pernah dengar cerita seperti ini Kak, yang kurang lebih itu di daerah yang di Bukit Batabuh kalau nggak salah. Jadi waktu itu pernah dengar cerita seperti ini dari masyarakat. Sebenarnya kami sudah aware dari lama, kata masyarakatnya kan, karena mereka bilang biasanya nih gunung, kalau misalnya jadi ada tanda-tanda yang dibilang lah gitu Kak. Cuman ini memang seharian bukan hujan, panas dan sebagainya. Cuman kami nggak ngelihat ada sesuatu nih. Halil lupa juga ada tanda-tandanya gitulah dari masyarakat itu Kak. Dan ternyata memang sehari 2 hari setelah itu terjadilah Galodo seperti yang terjadi di 2024 gitu Kak. Jadi kalau untuk tanda-tanda sendiri, Alin kira dari masyarakatnya sendiri ya Kak, itu sudah ada kesadaran kalau dari masyarakatnya sendiri gitu. Cuman kalau aware atau itu udah memadai atau enggaknya, itu rasanya masih kurang sih Kak. Oke. Nah, gimana cara teman-teman dari SRI tadi ya, itu memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang terdampak? Karena mungkin saja mereka masih ada trauma, istilahnya trauma healing lah. Iya, Gitu. Kak. Gimana tuh Kak? Oke, kalau untuk penyuluhan ya Kak atau trauma healing itu biasanya dari tim relawan sendiri atau dari tim SRI sendiri itu melakukannya di pasca pemulihan, di tahap pemulihan gitu Kak. Jadi setelah pasca bencana lanjut ke tahap pemulihan, biasanya itu memang kami mengadakan kegiatan seperti psikososial kepada anak-anak ataupun kepada masyarakat setempat. Gitu. Berarti memang kayak setelah kebencanaan Iya, itu ya. Apakah masih ada dari masyarakat yang mungkin pasca bencana terjadi, kemudian kayak beberapa bulan lah gitu, tapi mereka masih trauma, mungkin karena mereka terdampak lebih besar gitu. Gimana tuh Kak? Kalau untuk bulan justru tahun Kak. Tahun ya? Ya, jadi waktu itu di IZI kan seperti yang dibilang tadi ada yang namanya asesmen pemulihan ya Kak. Jadi asesmen pemulihan itu atau asesmen tahap istilahnya sudah diberikan bantuan nih modal usaha dan sebagainya. Nanti ada namanya tahap asesmen yang kami datang lagi menanyakan istilahnya gimana Bu kondisinya sekarang, bantuan modal usaha yang udah dikasih gimana dengan kondisi wilayah seperti ini gitu. Cerita-cerita waktu itu ibunya pernah bilang yang paling ngena tuh gini sih Kak. Nah sebenarnya selain waktu bencananya kami yang shock, justru yang paling shock lagi itu adalah proses pemulihan bangkit dari ekonomi yang terpuruk gitu. Dan untuk psikososialnya sendiri atau untuk lebih ke mental masyarakatnya sendiri itu memang sering bilang justru walaupun udah sahun, kata ibu-ibu itu, walaupun udah sahun kayak gemuruh sedikit aja itu kami udah siap siaga, udah langsung kebayang, udah nyiapin barang-barang, udah langsung mikir ini lari ke sini, padahal cuman hujan biasa gitu. Jadi malahan justru udah lebih setahun rasa itu masih tetap membekas di hati mereka itu Kak. Karena mungkin kebencanaan itu terjadinya tiba-tiba ya, tiba-tiba tanpa ada aba-aba langsung kayak gitu. Jadi rasa waspada mereka mungkin meningkat ya. Oke. Nah, pernah nggak sih Kak Alin sendiri saat menjadi relawan, atau mungkin ada cerita dari teman-teman yang ngerasa kayak, wah, kayaknya saya bakal berakhir di sini karena saking susahnya, saking beratnya, kemudian juga kayak kondisi alam saat itu gitu. Pernah nggak sih berada di titik itu Kak? Pernah sih Kak. Oh wow, gimana tuh ceritanya? Jadi yang namanya sebuah
kelompok ya Kak, itu pasti merasakan up and down-nya dari kegiatan yang dilaksanakan gitu. Jadi pernah waktu itu di salah satu program bencana yang memang sampai di akhir, bahkan udah sampai di bulan-bulan akhir, memang kami sangat kekurangan sekali SDM yang ingin turun lapangan gitu. Yang pertama, mungkin karena teman-teman selain ada kesibukan, rasa Alin juga itu karena melihat terlalu apa ya Kak, terlalu riskan gitu. Mungkin ada perasaan terlalu riskan kayaknya kalau turun ke lapangan yang itu. Jadi gitu sih Kak. Kayak yang misalnya waktu itu ada gelodo ya, atau banjir bandang di beberapa wilayah gitu. Yang paling parah itu di mana waktu itu Kak? Yang paling parah waktu itu di kalau yang terbaru itu di Padang Panjang Kak, di yang Padang Jembatan Panjang Kembar. ya. Nah itu kan parah ya. Itu ada nggak rasa mungkin dari relawan kayak udahlah aku jangan kesana, nanti aku pula yang kena gitu kan, atau gimana gitu? Kalau dari relawannya ada, contohnya Ada Alin ya? sendiri waktu itu Kak. Oh pernah gitu. Iya, pernah sendiri Oke, pengalaman oke. pribadi. Tapi itu nggak ini ya, maksudnya itu hal yang wajar lah ya kan. Maksudnya kita pasti memikirkan keselamatan kita sendiri Jangan-jangan gitu. nanti ada susulan nih, pasti gitu ya Kak. Iya. Gimana Pernah tuh? sih Kak. Waktu mau turun itu pernah, apalagi kalau memang seharian dari tadi malam hujan atau dari kemarin hujan, sedangkan besok nih kita mau turun lapangan. Jangankan itu, waktu mau jalan dari sini aja nih, kalau kasih bencana hujan gak berhenti-berhenti, hujannya lebat, ada perasaan ya Allah gimana ini. Cuman kembali lagi ke niat, gak apa-apa, insya Allah Allah bakal lindungi, karena tujuan kita kesana kan baik. Insya Allah bakal ada penjagaan-penjagaan dari Allah yang akan Iya. menjaga kita dari rasa-rasa Betul, was-was seperti betul. itu gitu sih Kak. Kalaupun nanti Iya jangan sampai lah ya. Jangan sampai lah ya. Kalaupun nanti ibaratnya kita ada yang melindungi gitu. Biasanya kakak kameramen nggak? Biasanya Nggak, Kak. kameramen selamat loh. Biasanya iya. Biasanya gitu kan. Iya, Kak. Kalau misalnya ada bencana atau ya ini maksudnya bukan bencana aja ya, tapi kalaupun ada peristiwa apapun itu Kameramennya selamat. kameramen selamat gitu ya. Jadi kayaknya mungkin besok-besok bawa kamera Kak. Kayaknya iya. biar Bagian ini ya. kamera aja. Iya, oke bercanda ya teman-teman. Tapi pastinya ada perasaan kayak takut gitu ya Kak ya. Pernah nggak sih Kakak ngerasa pada saat di lokasi gitu, capek gitu. Nah, kayak udah jenuh gitu kan. Ibaratnya mungkin jenuhnya bukan untuk membantu, tapi medan yang dilalui gitu. Iya. Kayak misalnya daerahnya terlalu jalannya terlalu Riskan. terjal gitu kan, terus capek, terus nyandar dulu ngopi gitu, pernah nggak sih? Gitu. Pernah Kak. Pernah. Itu di tahun kemarin ya Kak, bencana yang longsor gitu. Justru waktu udah sampai di titik mau penyaluran, udah sampai di posko, aduh capek deh kalau harus mendaki lagi ke atas. Iya. Aduh capek deh kalau harus turun lagi. Iya. Aduh capek deh harus Naik turun gitu istilahnya ya. kayak kalau bertemu dengan masyarakatnya nggak masalah ya Kak. Cuman kayak mopong-mopong barang lagi, ngangkat barang lagi, harus istilahnya kita harus ceria di depan masyarakat itu. Iya. Tapi nggak apa-apa gitu. Memang di situ pembelajaran besarnya yang didapat. Nguras energi ya gitu. Oke. Sisi, Kak. Tapi akhirnya Kakak semangat lagi karena Kakak ingat lagi, oh niatku adalah untuk membantu orang-orang di sini. Selain itu Kak, biasanya yang bikin semangat lagi itu setelah sampai di lapangan itu biasanya kan untuk pembagian bantuan di itu sendiri dikumpulkan di satu titik ya Kak. Contohnya di salah satu SD yang ada di sana. Nanti dipanggil nih masyarakat yang terdampak. Yang bikin semangat itu datang adalah wajah-wajah ibu-ibu yang kelelahan lihat rumahnya, yang putus asa lihat rumahnya sudah hancur, yang bertanya, istilahnya bilang hanya gini, makasih banyak Yona, Allah peduli ke kami. Itu benar-benar ngubah dari yang paling nggak ada semangat lagi kayak darah yang ngalir karena ada yang sampai nangis gitu Kak. Ada yang bilang, makasih banyak Yona, daerah kami kan terpelosok, daerah kami date gunung, daerah kami di ujung, tapi kalian dengan jalan yang kayak gitu, cuaca yang kayak gitu masih ngantarkan bantuan segala macam. Makasih banyak, ucapan makasih banyak yang tulus dari mereka itu aja. Wah, itu merupakan suntikan amunisi yang luar biasa Luar sih Kak, biasa bagi ya. Jadi relawan. kayak ibaratnya bukit yang terjal tadi kecil itu ya kan, Iya, kayak benar, langsung benar. ada semangatnya ya Kak ya. Karena pastinya kita kayak pas di atas langsung refleksi diri. Wah,
ternyata ada orang yang membutuhkan kita gitu. Ya, jadi keluhan-keluhan tadi tuh tiba-tiba hilang gitu ya Kak. Oke, luar biasa. Nah, banyak anak muda yang tertarik untuk ikut kegiatan sosial dan juga kerelawanan nih Kak. Menurut Kakak nih, apa bekal dan keterampilan yang perlu mereka miliki selain daripada niat? Selain daripada niat ya Kak, bekal yang perlu dimiliki adalah sungguh-sungguh. Walaupun sungguh-sungguh dan konsisten sih sebenarnya Kak gitu. Walaupun niatnya udah bener nih, kami kan sudah di beberapa momen kami udah ada oprek Simpul Relawan Indonesia anggota yang baru ya Kak. Waktu di oprek, oh iya niatnya udah bener nih gitu. Tapi sudah dilantik dan sebagainya, oh sungguh-sungguhnya yang kurang gitu. Itu sih Kak, lebih ke kalau udah ada niatnya udah baik nih, misalnya mau bantu orang. Cuman tujuan yang lebih spesifiknya apa gitu. Emang harus punya, oh ya visinya ini nih. Jadi relawan visinya ini. Karena kalau udah ada visi, ya bukan nihil sih Kak. Sangat menutup sedikit kemungkinan untuk bisa tidak lari dari itu ya Kak, dari relawan itu sendiri gitu. Nah, ingat ya teman-teman ya, jangan FOMO doang, jangan ikut-ikutan. Gitu. Jangan cuman kayak misalnya aku jadi relawan deh gitu kan, biar nanti bisa upload story. Enggak ya teman-teman ya. Jadi relawan itu membutuhkan mental yang kuat ya Kak ya, karena pastinya kita akan berhadapan dengan situasi yang tidak bisa kita prediksi, terus juga niat yang kuat pastinya. Oke. Apa nilai atau pelajaran hidup yang paling berharga nih yang didapat seseorang ketika terjun menjadi relawan kemanusiaan? Kalau nilai yang paling berharga menurut Alin itu ya Kak, dari segi kerendahan hati seseorang itu, dari segi sifat empatinya itu sih Kak yang pertama. Sederhananya gini Kak, Kak Selvi pasti sering lihat bapak-bapak tua, kakek-kakek tua bawa sepeda tengah malam jam 10, jam 9 malam, dagangannya balon-balon yang digantung tuh Kak, misalnya di putaran jam gadang. Nah kalau dulu waktu kecil mungkin yang menarik bagi kita adalah balonnya ya Kak. Cuman habis sekarang, kok bapak tuh belum pulang? Udah makan belum ya? Kondisi keluarganya gimana ya? Gimana gitu. dagangannya ya? Gitu ya Kak. Sederhananya seperti itu gitu. Iya. Dan itu yang jadi refleksi bagi kita ya. Kayak kita introspeksi diri, apa sih yang selama ini yang kurang dari kita? Gitu. Kurang apa? Kurang bersyukur ya teman-teman. Oke. Selain dari itu nih, pernah nggak sih Kakak ketemu dengan ini? Sedikit ya, aku penasaran gitu ya. Pastinya banyak sekali karakter-karakter yang muncul di lapangan gitu. Pernah gak sih ketemu dengan orang yang sok tahu dan rese gitu kan? Sering Kak. Sering ya? Terutama di bencana ya Kak. Jadi waktu itu ada pengalaman kami penyaluran di sebuah daerah yang terdampak bencana gitu. Jadi kami udah pasok nih beras, makanan dan sebagainya. Tentunya yang kami salurkan nggak barang yang itu juga ya Kak. Maksudnya kualitasnya tentu yang terbaik juga yang kami pilih gitu. Nah jadi waktu itu ada cerita di lapangan, ada nih ibu-ibu yang bilang gini, oh kami nggak biasa makan beras seperti ini, kami biasanya yang lebih high level dari ini gitu. Atau ada misalnya yang rese, bukan rese sih Kak, lebih ke waktu itu juga ada pernah cerita dari teman relawan yang lain, itu ada penyaluran. Jadi kami udah bawa nasi, udah bawa makanan cepat saji ke sana, tahu-taunya dibuang. Itu sih Kak yang lebih kayak, oke, ini nguji mental lagi, nggak apa-apa, niat kita, ingat niat, nggak apa-apa. Ini hanya 1-2 kerikil. Enggak, itu batu besar sih kayak batu gunung itu turun gitu. Itu bukan kerikil kan. Harus dibelah gitu kan, batunya dipici gitu kan. Aku dengernya kayak gimana ya kayak gitu. Ibaratnya gini, apa ya? Dalam keadaan seperti itu ya kan, kita semua itu berusaha bagaimana semaksimal mungkin gitu. Tapi pernah enggak sih ada yang ngomong atau ya dalam tanda kutip fitnah lah gitu. Katanya, "Wah, ini pasti di ini gitu." Kalau untuk fitnah sejauh ini nggak ada sih Kak. Nggak ada ya. Ya ingat ya, fitnah itu lebih kejam daripada fitness teman-teman ya. Dan anyway, dalam menghadapi hal-hal seperti itu Kak, apa yang dilakukan oleh tim menghadapi ya orang-orang seperti itulah? Ya syukurnya nggak ketemu sama aku ya. Kayak waktu itu Kak, kebetulan tim kami yang memang mendapati kondisi seperti itu adalah salah satu tim yang emosional. Maksudnya,
Untungnya Iya, iya, tim iya. yang memang alhamdulillahnya kami sejauh ini punya tim yang solid ya Kak. Jadi setiap ada permasalahan kami evaluasi, kami cerita di sana. Ya udah dapat suntikan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya masih berhubungan dengan beliau, biar yang lebih berani lagi nih yang bicara sama beliau gitu sih Kak. Lebih ke punya tim yang solid sih. Akhirnya punya tim yang solid ya. Jadi ibaratnya kayak hambatan-hambatan di jalan kayak gitu tuh bisa dinetralisir Iya, lah ya gitu dengan ya. tim yang Oke. Tapi aku salut sih sama teman-teman dari relawan ya. Mereka punya kesabaran yang sangat luas gitu. Aduh, ya. Itu terapinya berapa lama gitu? Maksudnya kayak pasti untuk yang pertama kali terjun ya kayak gedek banget ini gue bantuin gitu kan. Banyak tingkah gitu. mungkin ya. Tapi kan pasti balik lagi, oke, niat kita adalah membantu gitu. Untuk bisa sampai terbiasa gitu. Ibaratnya nih kuping udah biasa nih denger yang kayak Iya, gitu. Berapa lama tuh Kak? Kalau untuk lamanya sih mungkin tergantung timnya sendiri ya Kak. Tergantung masing-masing pribadinya gitu. Cuman selain niat tadi memang ditanamkan niat aja kan gak cukup ya Kak. Iya. Bagi Alin sendiri memang harus ada visi. Visinya apa sih gitu. Masing-masing itu visinya beda-beda gitu sih Kak. Lebih ke niatnya udah ada, visinya lagi nih. Visinya supaya nggak goyang di jalan nih apa gitu. Gitu sih, Kak. Oke. Berarti kayak balik lagi ke tujuan awal ya. Jangan sampai goyah dengan berbagai macam anomali lah gitu ya kita sebutnya ya. Kalau bahasa anak sekarang itu anomali ya. Stay 6-7 ya teman-teman. Oke. Nah, siapa sih yang sangat mensupport gitu untuk Kak Alin sendiri nih? Di balik kegiatan menjadi seorang relawan tentu tidak mudah. Iya. Banyak tantangan, banyak hal-hal yang menjadi hambatan gitu ya. Sampai mungkin akhirnya Kak Alin sendiri bisa melewati hal itu. Siapa nih support sistemnya? Kalau dari Alin sendiri ya Kak, keluarga, cuman terutamanya ayah. Oh ayah. Jadi ayah. Ada cerita menarik nggak sih di balik itu? Cerita menariknya yang Alin sadari adalah barangkali salah satu kenapa Alin bisa sekarang ini bukannya melebih-lebihkan ya Kak. Cuman kita sebagai anak kan bisa berkaca gitu. Iya. Cuman beberapa kali misalnya lagi pergi nih bareng sama ayah keluar. Ternyata sifat-sifat yang Alin punya sekarang tuh kayaknya ini nih tularan dari ini ternyata. Jadi gitu Kak. Jadi ayah Alin manggilnya apa ya Kak? Jadi selalu bilang misalnya lagi capek atau misalnya lagi jenuh. Terus bilang nanti ada penyaluran tapi lagi capek lagi mumet segala macam. Nggak apa-apa turun aja gitu. Ya pokoknya yang paling support tuh adalah ayah yang selalu suruh turun lapangan, temu dengan orang-orang. Justru ayah tuh udah sampai di titik merelakan kalau sampai turun lapangan Alin kenapa di sana, qadarullahnya memang kita yang nimpa, nggak apa-apa banget gitu. Sudah di titik ya nggak baado gitu. Kalau bahasa kitanya kan gitu ya Kak, nggak apa-apa gitu kalau udah sampai di titik. Kalau misalnya Alin yang ditakdirkan nih menjadi korban waktu bantu orang nggak apa-apa gitu. Jadi itu yang menjadi wah ternyata ayah sendiri sudah selegowo itu ngelepas gitu. Iya. Jadi itu yang menjadi udah dimanapun hajar gitu. Aku terharu mendengarnya Kak. Benar-benar terharu sekali. Ini aku tebak kakaknya anak pertama ya? Enggak Kak. Enggak ya? Oh salah teman-teman berdua ya salah. Jadi bukan anak pertama. Karena kenapa aku bilang anak pertama? Biasanya anak pertama itu karakternya tuh lebih dekat gitu dengan ayah gitu ya. Nah gitu makanya gitu. Tapi tidak menjadi patokan ya teman-teman. Gak jadi ya. Oke. Nah sebagai penutup nih, kalau misalnya ada satu pesan yang pingin Kak Alin sampaikan nih kepada masyarakat tentang arti hadir untuk sesama saat bencana terjadi, apa nih yang pingin Kakak sampaikan? Silakan. Kalau yang pingin disampaikan ya Kak kepada masyarakat terkait bencana adalah yang pertama janji Allah itu pasti sih Kak. Seperti yang Alin bilang tadi gitu. Kita sebagai masyarakat yang tidak terkena bencana jangan sampai tutup mata, tutup telinga untuk bantu orang yang terkena bencana gitu. Karena memang Allah sendiri kan bilang Allah itu kan maha adil. Jadi istilahnya kalau misalnya sekarang belum di daerah kita, barangkali ntar malam nih barangkali itu di daerah kita gitu. Jadi kita harapannya tahu ya. karena yang Alin lihat dari lapangan ya Kak, itu ada beberapa masyarakat yang masih terlalu berdiam diri istilahnya itu Kak, yang masih terlalu abai. Kalau ada masyarakat tetangga kampungnya sebelahnya yang kena bencana, justru dia sangat abai gitu. Itu sih Kak, jangan pernah menutup mata dan telinga, tidak hanya yang berada di
satu wilayah kita aja, misalnya di Sumatera Barat, tapi memang misalnya kalau dari daerah provinsi lain dan lain sebagainya. Karena Alin ada satu kutipan buku ya Kak, itu buku judulnya Negeri di Ujung Tanduk. Kutipan yang paling ngena itu adalah kepedulian, istilahnya kepedulian yang kita lakukan di belasan puluhan tahun belakang itu bisa jadi buahnya hari ini gitu. Jadi sedikit kepedulian, sedikit uluran tangan yang kita lakukan di 2026 bisa jadi 2036, 2040 ada orang datang, ibu-ibu datang, ini anak relawan yang bantu waktu itu ya gitu. Wow. Jadi jangan pernah sepelekan kepedulian sekecil apapun gitu sih Kak. Luar biasa, luar biasa. Big applause ya, big applause pokoknya buat Kak Alin dan juga tim relawan yang ada di Sumatera Barat ya, ataupun yang ada di Indonesia tentunya. Nah, gak kerasa nih teman-teman Pro 2 ya Kak Alin ya. Waduh, gak kerasa nih obrolan kita tuh seru banget tadi ya kan, masalah mengenai kebencanaan gitu ya, pengalaman-pengalaman ketika menghadapi bencana dan juga menghadapi orang-orang yang ada di sana gitu ya. Dan obrolan kita di Siaga Corner kali ini udah ada di penghujung acara. Dan terima kasih banyak ya Kak Alin ya sudah sharing cerita, pengalaman gitu ya, pelajaran berharga dan berbagai aksi kemanusiaan di lapangan yang sudah diceritakan tadi. Teman Pro 2, dari obrolan ini kita belajar bahwa ketika bencana datang, harapan seringkali hadir melalui tangan-tangan yang peduli. Relawan mungkin tidak bisa menghentikan bencana, tetapi kita membuktikan bahwa tidak seorang pun harus menghadapi musibah sendirian. Nah, aku juga mau ngambil kutipan nih, sama kayak Kak Alin tadi ya. Tadi di ujung tanduk bukunya, kalau ini aku dari Helen Keller nih. Yang relevan banget nih sama kita hari ini, teman-teman Pro 2 ya, sama tema kita. Yang mana katanya kayak gini, alone we can do so little, but together we can do so much. Artinya, sendirian kita hanya bisa melakukan sedikit saja. Tetapi ketika kita bersama-sama, kita bisa melakukan lebih banyak hal. Semoga semangat gotong royong, kepedulian, dan kesiapsiagaan terus tumbuh di tengah masyarakat kita. Karena pada akhirnya, ketangguhan menghadapi bencana bukan hanya soal infrastruktur ataupun teknologi, tetapi juga tentang seberapa kuat kita saling menjaga dan membantu satu sama lain. Oke teman-teman, aku Safi pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di Siaga Corner berikutnya. Tetap stay tune aja di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.